Hai semuanya, kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan Anda yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Karena sekarang kesehatanlah yang sangat bernilai harganya yang dapat kita miliki. Dan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai beberapa kendala pada program rekalibrasi pulang yang dibuka counternya di KLAI 1. Pada awalnya, ketika Jabatan Imigrasi Malaysia mengumumkan bahwa bagi yang ingin mengikuti program rekalibrasi pulang, bisa langsung datang ke KLAI 1 untuk membayar COM, lalu langsung terbang ke Indonesia. Kelihatannya mudah, simple, dan sederhana, tanpa perlu repot-repot seperti dulu. Harus bayar di gym, punya STO, dan lain sebagainya. Tentunya pada saat itu, informasi pelayanan baru ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan, dan banyak dari kita antusias menyambut hal ini. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Setelah beberapa hari dilaksanakan sistem baru ini, banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Seperti yang pertama adalah antrian yang sangat panjang dan lama. Antrian orang-orang yang datang ke KLAI ini benar-benar luar biasa panjang. Bukan hanya warga negara Indonesia, tapi dari banyak negara yang mau ikut rekalibrasi pulang juga. Bahkan antrian ini mencapai ke bagian luar bangunan KLAI itu sendiri, di mana foto-foto maupun video mengenai kericuhan dalam tanda kutip ya. Hal ini diposting oleh saudara-saudara kita yang ada di KLAI 1 langsung. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak sedikit orang-orang yang tiket pesawatnya hangus. Hal ini dikarenakan begitu lamanya waktu menunggu antrian pembayaran COM. Bahkan sampai ada yang lebih dari 4 hari. Begitu beres pembayaran COM, sudah ketinggalan pesawat. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi para saudara-saudara kita. Karena harga tiket pesawat bukannya murah. Di saat pandemi seperti ini, pilihan maskapainya sangat terbatas. Penerbangannya juga terbatas. Tentu harga tiketnya akan semakin melambung tinggi. Apalagi kalau harus mendadak belinya. Semakin tidak ada pilihan, harga tiket tentunya semakin mahal dan meroket. Tentu kerugian yang sangat menyakitkan, di mana kita sudah susah mencari uang, tapi terpaksa beli tiket baru lagi. Masalah berikutnya, yang ketiga adalah tes PCR yang hangus. Lagi-lagi kerugian yang besar yang diderita oleh para saudara-saudara kita yang akan pulang ini. Karena begitu lamanya menunggu antrian pembayaran COM yang sampai berhari-hari dan tidak pasti kapan, sedangkan masa aktif surat tes PCR itu hanya 72 jam saja. Terpaksa harus tes lagi. Dan kalau kita sudah ada di KLAI 1, tentunya akan sulit untuk mencari klinik untuk tes PCR ulang. Kalau sebelum berangkat, mungkin kita bisa pilih mana kira-kira klinik yang harganya agak murah. Tapi kalau sudah kepepet, tentunya tidak bisa pilih klinik atau pilih harga lagi. Dimana harganya lumayan mahal, mulai dari Rp250 hingga Rp380. Juga biaya transportasinya pergi dan pulang. Di sini kita mengalami kerugian lagi nih. Nah, masalah yang terakhir, yang keempat adalah pembayaran COM tidak bisa dilakukan secara tunai atau cash. Kita harus menyiapkan aplikasi Touch and Go e-wallet yang sudah terisi uang, di mana tidak semua dari kita memiliki pengetahuan dan familiar dalam hal online ini. Dan yang juga menjadi permasalahan lainnya yang harus diperhitungkan adalah di KLAI 1 itu tidak ada kedai makan atau kafe yang buka karena masih lockdown. Jadi mencari makanan dan minuman adalah hal yang sangat sulit dilakukan, kecuali kita membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Istilahnya kita kayak mau camping gitulah di KLAI. Lalu masalah yang mungkin luput dari perkiraan kita, dengan lamanya waktu menunggu ini tentunya kita memerlukan istirahat, perlu tidur, perlu beribadah, pergi ke toilet. Itu semua agak sulit dilakukan ya, kecuali antrian Anda itu sudah masuk ke bagian bangunan dalamnya, di mana jumlah kapasitas atau orang di bagian dalam bangunan pun dibatasi. Nah, itu sedikit ulasan mengenai masalah-masalah terbaru yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang melakukan rekalibrasi pulang. Dan beberapa hari yang lalu, Bapak Duta Besar Republik Indonesia yaitu Bapak Hermono melalui siaran Facebook Live di KBRI Kuala Lumpur, beliau menghimbau bagi yang mau pulang sebaiknya agar menunda kepulangannya ke Indonesia sampai sistem di KLAI ini dapat diperbaiki menjadi lebih kondusif lagi. Oke, kalau mau bahas masalah-masalah memang tidak akan ada habis-habisnya ya. Jadi bagi Anda yang mau pulang mungkin bisa dipertimbangkan beberapa hal yang saya sebutkan di atas tadi. Sekian video ini, saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.